السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat yang Allah berikan pada kita semuanya. Dan alhamdulillah di pagi hari ini kita diberikan nikmat berkumpul dalam majelis ilmu. Majelis yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Majelis yang di dalamnya kita memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala, sehingga majelis ini didatangi oleh para malaikat lalu mereka berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala, mengabarkan bahwa di bumi ada sekelompok manusia yang sedang mengingat Allah, berharap surganya dan juga takut akan nerakanya. Dan mudah-mudahan kita masuk di dalam perbincangan itu. Dan itu yang kita harapkan. Naam jemaah sekalian, rahimani Allah wa iyyakum. Kita masuk surat An-Najm ayat 32. Ayat 32 atau 33. Ayat 33. Ayat 30. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. Tafadhal baca artinya. Maka apakah kamu melihat orang yang berpaling dari Al-Quran serta memberi sedikit dan tidak mau memberi lagi? Apakah dia mempunyai pengetahuan tentang yang gaib sehingga dia mengetahui apa yang dikatakan? Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji, yaitu bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.
dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman mencela orang-orang yang diperintahkan untuk beribadah dan mentauhidkan Allah, namun mereka berpaling dari ketaatan kepadanya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Qiyamah, "Fala saddaqa wa la shalla, walakin kadzdzaba wa tawalla." Dan orang itu tidak mau membenarkan Rasul dan Al-Quran, dan tidak mau mengerjakan salat, tetapi dia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Kemudian Allah katakan setelah itu wa'ata qalilan wa akda, serta memberi sedikit dan tidak mau memberi lagi. Ini sifat kikir. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, yang dimaksud wa'ata qalilan wa akda adalah dia taat sebentar dan kemudian berhenti lagi. Ini umum ini. Siapa aja yang taat sebentar kemudian berhenti, taat sebentar berhenti, seperti orang meninggalkan sholat. Sholat, tidak sholat, sholat, tidak sholat. Itu aja pekerjaannya. Ya. Itu arti daripada wa'ata qalilan wa akda. Demikian pula yang dikatakan oleh Mujahid, Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Qatadah dan lain-lain. Ikrimah dan Sa'id bin Jubair mengemukakan contoh seperti suatu kaum jika mereka menggali sumur dan ketika melakukan penggalian itu mereka pun menemukan batu besar yang menghalangi untuk menyelesaikan penggalian tersebut. Lalu mereka mengutarakan sampai di sini saja. Kemudian mereka tidak melanjutkan penggalian itu. Jadi orang-orang ini beramal putus asa. Berdoa berhenti berdoa. Kan ada orang kayak gitu. Berdoa tidak dikabulkan oleh Allah, berhenti. Padahal mungkin tinggal sebentar lagi dia berdoa mungkin akan Allah kabulkan. Ini berbahaya ini. Wa'ata qalilan wa akda, ini celaan. Maka jangan pernah berhenti beribadah hanya karena belum mencapai apa yang kita tuju. A'indahu ilmul ghaibi fahuwa yara. Apakah dia mempunyai pengetahuan tentang yang gaib sehingga dia mengetahui apa yang dikatakan. Maksudnya, apakah orang yang tidak mau mengulurkan tangannya untuk berinfak serta untuk berbuat baik itu mempunyai pengetahuan mengenai yang gaib bahwa yang dimilikinya tersebut akan habis sehingga dia menahan diri dari berbuat kebaikan padahal dia mengetahui hal itu dengan nyata. Arti gini, tahu nggak dia ke depannya harta dia akan habis kalau dia berinfak, kalau dia memberi. Kan dia tidak tahu, tidak memiliki ilmu gaib. Atau justru sebaliknya, kalau dia tidak memberikan, tahu nggak dia kalau harta itu akan terus langgeng? Ada yang tahu. Namun keengganan membayar sedekah atau berbuat baik dan kebajikan serta menyambung silaturahmi semata-mata karena kekikiran, kebakhilan dan kekhawatiran. Jadi sifat kikir itu sifat jelek, sifat pelit itu sifat jelek. Maka kalau antum punya anak perempuan, dapat calon menantu yang bagus sholatnya, rajin ke masjid, tapi pelit, jangan mau dinikahkan. Jangan mau. Ya. Walaupun dia datang membawa 1000 bunga dalam ungkapan kata-kata cinta dia.
Tapi kalau dia ketahuan dia pelit, jangan. Karena saya melihat sebagian orang terlalu pelit, akhirnya dia berkata kasar pada istrinya, kata kotor. Sampai ada yang gara-gara istrinya minta uang tambah, uang belanja, istrinya dipukul. Kan tidak tahu malu namanya itu. Kemudian Allah katakan untuk motivasi, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya. Ini sampai di sini yakini dulu ini. Yang ini jangan hanya lewatkan, tapi diyakini, seyakin-yakin. Diletakkan di dalam hati kita, jangan dihapus keyakinan ini. Apa itu? Apa saja yang kamu nafkahkan, niscaya Allah pasti akan menggantinya. Ya. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Wa huwa khairur raziqin. Dan Allah sebaik-baik yang memberi rezeki. Apalagi orang yang taat beribadah kepada Allah, tidak perlu takut, tidak perlu terlalu banyak pikir. Berikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh yang menerima. Jangan berlebihan dan jangan mengurangi. Jangan berlebihan dan jangan juga mengurangi. Orang yang dermawan dalam Al-Quran itu ada 4 sifat dan 4 tingkatan. Jadi pelit itu lawannya ada 4. Pelit itu lawannya ada berapa? 4. Semakin tinggi tingkatannya maka semakin mengalah pelit itu, bakhil itu. Pertama, sifat ata, sifat memberi. Yang ini dia memberi sesuai dengan yang dibutuhkan. Sehari kita bicara rumah tangga deh. Sehari istri butuh 100.000. Ya dia kasih 100.000. Ini dapat pahala nih. Kalau betul-betul tulus dia berikan, dia dapat pahala. Karena ini adalah pemberian sesuai dengan kebutuhan. Dan dia mampu. Tentunya ini berbicara orang yang mampu. Tingkatan kedua namanya al-jud. Jud itu dia memberi lebih daripada yang dibutuhkan. Tapi tidak sampai memudaratkan yang menerima. Lebih di sini maksudnya diberikan sesuai dengan yang dibutuhkan tapi agak lebih. Biar dia bisa misalnya menyimpan atau kebutuhan besok atau lusa. Seperti yang kita contohkan tadi. Kebutuhan istrinya 100.000. Kasih sehari 2.500 misalnya. Kan ada lebihnya itu. Ya sedikit kan ada lebih. 100.000, 200, 2.500. Ya adalah tingkatan jutnya. Mungkin untuk biaya administrasi, beli kertas gitu kan. Atau pen. Ini namanya jud. Ada di atasnya namanya karom. Kalau karom itu sensitif. Ya, dia tidak peduli dia butuh istrinya, tapi dia bisa taksirkan kebutuhannya, dia beri. Ini namanya sensitif, karom namanya. Dermawan juga tapi dia lebih tinggi. Karim, sifat karim atau bahasanya karom. Al-karam. Iya lebih tapi dia sensitif tanpa harus dia menunggu istrinya meminta atau menunggu orang itu. Dia lihat temannya butuh, dia beri. Namanya sensitif. Ya. Temannya ini murung nih. Oke? Nih. Dia tidak tahu kebutuhan temannya seberapa tapi dia ukur. Dia ukur kalau dia makan seperti saya makan, paling beli nasi padang gitu kan. Kasihlah uang misalnya 50.000 temannya. Ya ini namanya apa? Sensitif. Langsung terbetik hatinya untuk memberi. Ada di atas itu namanya isar. Isar. Ada atau tidak ada untuk dirinya dan dia butuh, dia mendahulukan yang lain.
mendahulukan orang lain padahal dia butuh. Namanya isar. Jadi begini, dia punya uang 100.000, dia butuh misalnya untuk beli alat pancing misalnya gitu. Tapi istrinya butuh untuk pergi periksa kehamilannya. Dia dahulukan siapa nih? Mau kaya mau miskin, isar itu lebih tinggi daripada yang lain. Dia mendahulukan kebutuhan orang lain dalam urusan dunia. Dan itu yang dimiliki oleh para sahabat. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan orang-orang berhijrah daripada diri mereka sendiri, walaupun mereka juga butuh kepada apa yang mereka infakkan. Ya. Ini namanya isar. Inilah lawan dari kebakhilan. Jadi jangan sampai kita itu terlalu mendahulukan pikiran matematika kita. Kenapa orang bakhil? Karena dia menggunakan matematikanya sendiri, lupa dengan perhitungan Allah. Kalau perhitungan kita 1 juta kita infakkan 100 sama dengan 900. Kalau Allah memiliki perhitungan, tidak begitu. 1 dikali lipatkan 10. 10 jadi 700 kali lipat. Dan Allah berjanji di sini, wa ma anfaqtum min syai' fahuwa yukhlifu. Ya. Dan janji inilah yang harus kita yakini sehingga kita mudah untuk memberi. Mudah untuk apa? Memberi. Kemudian firman Allah, awalam yunabba am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa. Ataukah belum diberikan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Sa'id bin Jubail dan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, rahimahumullah, yakni dia menyampaikan semua yang diperintahkan kepadanya. Tentang firman Allah waffa, Ibnu Abbas mengatakan, yakni menyempurnakan janji kepada Allah dengan melaksanakan tugas penyampaian. Mengenai hal yang sama, Qatadah juga mengutarakan, yakni mentaati Allah dan menyampaikan risalahnya kepada semua makhluknya. Demikian pendapat yang menjadi pilihan Ibnu Jarir yang ia mencakup pengertian sebelumnya. Artinya, am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa. Jadi di sini Allah sedang mensifati para nabi dan rasulnya. Bahwa para nabi dan rasulnya punya janji kepada Allah. Itu janji untuk mentaati Allah dan menyampaikan amanah risalah. Amanah wahyu kepada pengikutnya. Ya. Dan inilah pendapat yang sesuai dengan firman Allah dalam ayat yang lain. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Rabbnya dengan beberapa kalimat, itu perintah dan larangan. Lalu Ibrahim menunaikan perintah dan larangan itu. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu sebagai imam bagi seluruh umat manusia. Jadi tauladan beliau. Jadi makna imamah di sini bukan hanya kepemimpinan, tapi orang yang mencontohi kebaikan yang diajarkan kepadanya dan dia bisa dicontohi orang lain karena dia mengamalkan kebaikan itu. Itu arti imamah di antara artinya. Maka di antara doa kita, waja'alna lil muttaqina imama. Itu waja'alna lil muttaqina imama bukan hanya meminta kepemimpinan untuk memimpin sebuah negara,
Tapi maknanya adalah yang lebih umum, jadikan saya pengikut kebenaran dan jadikan saya diikuti karena kebenaran itu. Itu makna daripada imamah. Dan Nabi Ibrahim sudah mendapatkan pangkat dan jabatan itu. Ya, imamah itu diantara maknanya sekali lagi, orang yang mengikuti kebenaran yang diajarkan kepadanya dan dia sendiri pun diikuti karena kebenaran itu. Apa kita bisa menjadi itu? Jadi imam seperti ini? Bisa, semua orang bisa. Ya, dia benarkan sebuah kebenaran lalu diikuti keluarganya, berarti dia jadi imam di keluarganya. Dia juga di kaumnya. Ibrahim alaihissalam menunaikan semua perintah dan menjauhi semua larangan serta menyampaikan risalah secara lengkap lagi sempurna. Itulah arti waffa. Ya. Dengan demikian beliau berhak menjadi pemimpin umat manusia yang akan menjadi panutan dalam seluruh keadaan, baik ucapan dan perbuatan, bahkan dakwah. Ya, Nabi Ibrahim itu dalam dakwah dia betul-betul menjadi contoh karena dia melalui berbagai macam ujian. Allah berfirman, "Summa auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, ikutilah agama atau ajaran Nabi Ibrahim, seorang yang hanif dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Jadi Nabi Ibrahim itu panutan dalam mentauhidkan Allah. Lalu apa yang dia lakukan sehingga dia menjadi panutan? Dia berani menyampaikan kebenaran itu dan dia sabar dalam menyampaikan ilmu. Ya. Inilah sifat-sifat para nabi dan rasul yang harus kita tiru. Terutama para dai-dai yang hari ini takut ditinggalkan followersnya. Takut dicaci maki, takut dikata-katain oleh netizen karena menyampaikan kebenaran. Ini contohnya Nabi Ibrahim. Minimal kita mengikuti dalam berdakwah itu 3 sifat. Berani, ilmu, berilmu dulu, kemudian sabar, dan berani. 3. Minimal 3 ini kita miliki. Berilmu, bersabar, berani. Coba kita hilangkan salah satunya. Ada orang berilmu dan bersabar, tapi tidak berani. Disuruh khutbah Jumat, kencing di celana. Ya enggak? Gemetar disampaikan, tidak berani. Apalagi yang hadir mantan MUI, mantan ini, mantan itu. Oke, ada orang berani berilmu, tapi tidak sabar. Cepat baperan orang kayak gini. Tak usah deh dakwah di sini lagi. Dikit-dikit saya dikatakan Wahabi di sini. Ini namanya tidak sabar, hanya berani. Oke, kita hilangkan ilmu, sabar dan berani. Ini menyesatkan orang. Karena dia hanya akan mengajarkan kebodohan. Mereka hanya memiliki kesabaran dan keberanian. Tapi yang diajarkan adalah kebodohan. Nah, para nabi dan rasul itu memiliki sifat itu. Memiliki sifat keberanian, kesabaran, dan berilmu. Tentunya itu yang kita tiru dari mereka. Di dalam kitabnya Al-Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Darda dan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah, berarti ini hadis qudsi, hadis rabbani atau hadis ilahi. Ya. Allah berfirman, "Ibnu Adam, irka' li arba'a raka'atin min awalin nahar ukfika akhirahu." Wahai anak Adam, salatlah 4 rakaat pada permulaan siang, maka niscaya engkau akan diberi kecukupan pada akhir siang. Maksud sini salat duha.
dua rakaat. Ya. Atau sholat zuhur. Tapi sholat zuhur kan dia di tengah hari. Kemudian Allah menjelaskan apa yang dia wahyukan dalam kitab Ibrahim. Nah ini baru dibicarakan. Alam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi wafa. Apa sih yang ada dalam suhuf Ibrahim dan Musa itu? Kan gitu. Dijelaskan. Yang ada di dalam kitab tersebut. Alla taziru waziratu wizra ukhra. Bahwasannya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Maksudnya setiap jiwa yang menzalimi dirinya sendiri dengan suatu kekufuran atau suatu perbuatan dosa, maka dosa itu hanya untuk dirinya sendiri. Tidak akan ditanggung oleh orang lain. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa in tad'u musqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai'un walau kana dha qurba." Dan jika seorang yang berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul dosanya itu, tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikit pun, meskipun orang yang dipanggilnya itu kaum kerabatnya. Jadi enggak ada orang yang memikul dosa orang lain, kecuali orang yang dia sesatkan. Lain kalau orang tersebut adalah orang yang dia ajak sesat. Ya, maka dia akan memikul juga dosa orang lain, tapi tidak mengurangi dosa orang yang dia sesatkan. Sebagaimana Allah berfirman dalam suratul Ankabut, wa qala alladhina kafaru lilladhina amanu ittabi'u sabilana wal nahmil khatayakum wa ma hum bihamilina min khatayahum min syai'. Innahum lakadzibun wa la yahmilunna athqalahum wa athqalan ma athqalihim wa la yus'alunna yawmal qiyamati amma kanu yaftarun. Dia surat Al-Ankabut ayat 12 13. Dan Allah pasti mengetahui, dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, ikutilah ittabi'u sabilana, ikutilah jalan kami, dan kami akan memikul dosa-dosa kamu. Ya. Padahal mereka sedikit pun tidak sanggup memikul dosa-dosa mereka sendiri. Sungguhnya mereka benar-benar pendusta. Kata Allah selanjutnya, dan mereka benar-benar akan memikul dosa-dosa mereka sendiri dan dosa-dosa yang lain bersama dosa mereka. Dan pada hari kiamat mereka pasti akan ditanya tentang kebohongan yang selalu mereka ada-ada. Kan agama lain itu penebusan dosa kan. Kalau kamu berbuat dosa bayar kepada saya. Ya kan? Bayar kepada pendeta, kepada uskup. Dosa-dosanya itu dipikul oleh siapa? Uskupnya. Pendetanya. Ya surat Al-Ankabut ayat 12 ayat 13 12-13. Demikian juga Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang yang memikul dosa orang yang disesatkannya tanpa mengurangi dosa orang tersebut. Tetapi pada dasarnya dosa masing-masing tidak ada yang saling memikul dosa itu. Ada orang berbuat zina sendiri, ada orang minum khamar sendiri, ada orang dia tidak akan dipikul oleh orang yang dosanya. Atau orang berbuat syirik. Jadi beban itu ditambahkan untuk sekali lagi orang yang menyesatkannya. Jadi ayat ini berbicara dosa secara umum pada dasarnya. Dijelaskan dalam kitab-kitab terdahulu maupun sampai Al-Quran. Orang tidak akan memikul dosa orang lain. Sehingga meringankan dosa orang. Ya kecuali yang ada dalilnya ya. Yang ada dalil yang khusus. Contoh diantaranya orang yang menggibahi orang lain, memukul orang,
Nah, orang ini akan memikul dosa orang yang dia zalimi. Sehingga orang yang dia zalimi itu mengambil semua kebaikannya. Yang ada dalil seperti ini namanya dalil khusus. Pada dasarnya secara umum tidak ada yang memikul dosa orang lain. Kecuali yang dikecualikan oleh dalil. Baik. Wa laisa lil insani illa ma sa'a, dan bahwasanya seorang itu tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Maksudnya sebagaimana dosa orang lain tidak akan dibebankan kepadanya, maka demikian pula tidak akan mendapatkan pahala melainkan dari apa yang telah dia usahakan sendiri. Dari ayat ini Al-Imam Syafi'i berpendapat, demikian juga para pengikut Syafi'iyah, mereka menyimpulkan bahwa pengiriman pahala bacaan Quran itu tidak akan bisa sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia. Karena bacaan itu bukanlah amal dan usaha mereka. Oleh karena itu Rasulullah SAW tidak pernah mensunnahkan atau memerintahkan umatnya untuk melakukan hal tersebut. Selain itu beliau juga tidak pernah membimbing umatnya berbuat demikian, baik dalam bentuk nas maupun melalui isyarat. Dan perbuatan itu juga pernah dinukil dari para sahabat. Dan perbuatan itu juga tidak pernah dinukil dari para sahabat radhiyallahu anhum. Sekiranya hal itu merupakan suatu hal yang baik, maka niscaya mereka akan mendahului kita dalam mengamalkannya. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Ini dia kalimat itu. Diambil dari sini, di ayat ini. Dan cara-cara mendekatkan diri kepada Allah haruslah berdasarkan nas-nas. Tidak boleh didasarkan pada berbagai kias dan pendapat saja. Sedangkan doa dan amal jariah sudah menjadi kesepakatan para ulama dan ketetapan syariat bahwa hal itu akan sampai pada si mayit. Doa dengan baca Quran itu berbeda. Doa dan baca Quran itu berbeda. Inilah pendapat yang masyhur dari kalangan Syafi'iyah dan Imam Syafi'i sendiri. Ya, bukan hanya madhabnya, tapi imamnya mengatakan bacaan Quran yang kita kirimkan kepada mayit tidak akan sampai pahalanya. Ada pendapat lain yang mengatakan sampai. Seperti pendapat Al-Imam Ahmad. Bacaan Quran yang kita hadiahkan kepada mayat itu sampai. Tapi tidak seperti cara-cara yang dilakukan orang sekarang. Kalaupun mau mengikuti pendapat Imam Ahmad. Baca di rumah masing-masing. Di tempat masing-masing. Lalu kita hadiahkan pahalanya kepada mayit. Entah itu sahabat kita, tetangga kita. Sekarang ini orang melegalkan pendapat bid'ah mereka dengan membawakan pendapat Imam Ahmad. Aneh orang Indonesia ini. Ketika bid'ahnya dibenarkan, mazhab Hambali dipegangnya. Mazhab Syafi'i ditinggalkan. Ya kan? Padahal mereka mengagung-agungkan mazhab Syafi'i. Jadi Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan bacaan Quran tidak sampai. Imam Ahmad mengatakan sampai. Tapi bukan ngumpul-ngumpul. Sekarang bacaan Quran di rumah mayit itu sudah menjadi proyek. Sampai ada yang mantan orang-orang yang suka bikin itu mengatakan dulu dalam pikiran kita kalau ada orang mati ada proyek bangkai. Proyek apa? Bangkai. Yang mana bayarannya kalau sepekan sekian. Tergantung kiainya siapa. Kalau kiainya orang yang terkenal lebih mahal lagi. Kalau kiainya kampung-kampung begitu maka tawarnya lebih murah lagi. Tergantung siapa yang baca. Maka ini tentunya tidak masuk pada pendapat Imam Ahmad, apalagi pendapat Imam Asy-Syafi'i. Kalau mereka mau mengikuti pendapat Imam Ahmad, nggak perlu mereka datang ke rumah mayit. Cukup baca di mana? Di rumah masing-masing. Maka perkataan Imam Syafi'i ini yang menjadi pendekatan yang benar dalam masalah ini.
Adapun doa, siapa aja boleh berdoa karena ada nasnya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Itu dilakukan oleh para tabi'in, dilakukan oleh para sahabat saling mendoakan. Tapi belum ada nas yang menjelaskan bahwa mereka saling mengirim pahala Quran. Adapun hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya, "Idza mata al-insan inqata'a 'amaluhu illa min salatin min waladin salih yad'u lahu aw sadaqatin jariyah min ba'dihi aw ilmin yuntafa'u bihi." Ya, apabila seorang wafat, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Pertama, anak soleh yang mendoakannya. Kedua, sedekah jariyah. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Ketiga perkara tersebut pada hakikatnya merupakan usaha dari hasil kerja kerasnya semasa hidup. Apa saja yang dikerjakannya? Sedekah jariyah, punya anak yang baik, kemudian ilmu yang bermanfaat. Anak yang soleh di sini soleh dalam urusan agama. Karena ada soleh yang hanya dalam fisik saja. Soleh artinya bagus fisiknya. Di dalam lafaz yang lain Rasulullah SAW mengatakan, "Inna atyaba ma akala ar-rajul min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi." Sesungguhnya sebaik-baik yang dimakan oleh seorang itu adalah makanan yang berasal dari hasil usahanya. Dan sungguh anak itu termasuk dari hasil usahanya. Nah, Imam Syafi'i berpendapat bahwa bacaan Quran yang sampai itu adalah bacaan anaknya. Bacaan siapa? Anaknya. Sekarang kenapa anak-anak tidak membaca Quran buat orang tuanya? Karena anaknya memang tidak pernah diajarkan Quran oleh orang tuanya. Sehingga anaknya berpikir kalau bapak kami mati nanti tinggal bayar orang yang bacain. Tentu ini adalah pemikiran yang menyimpang. Kemudian sedekah jariyah itu hasilnya bisa berupa wakaf dan sebagainya. Yang semua itu merupakan bekas serta peninggalan amal dan wakaf mereka. Sekarang pertanyaannya, apakah amal jariyah itu harus berbentuk bangunan, gali sumur saja? Atau bikin masjid? Tidak. Antum kasih makan orang miskin pun jariyah. Amal apa? Jariyah. Jariyah menghidupkan orang. Ada amal jariyah yang sering dilupakan oleh kita. Menanam pohon yang tidak berbuah di tempat orang bertempat tinggal. Saya mau nanya kepada antum. Kebutuhan kita yang paling besar apa dalam kehidupan dunia? Kan, minum atau oksigen? Orang bisa nggak bernapas, tidak bernapas 5 menit? Bisa, dia butuh pernapasan. Orang bisa nggak makan minum seharian, puasa kan bisa. Baik. Yang dilupakan orang adalah bersedekah jariyah dengan oksigen. Bagaimana caranya? Tanam pohon. Bukankah pohon itu mengeluarkan menghirup CO2? Apa namanya? Iya ya. Karbon dioksida yang kita keluarkan dihirup oleh siapa? Oleh pepohonan itu. Dan pohon itu mengeluarkan oksigen yang bagus untuk. Dan jarang kepikiran kan? Padahal itu adalah amal jariyah, memberikan sumbangsi untuk apa? Kesehatan melalui oksigen. Beri makanan belum tentu sehat. Kalau orang itu kolesterol, dikasih nasi padang terus. Iya, tiba-tiba stroke juga dia. Atau dikasih hal-hal yang minuman-minuman yang manis. Jadi gula darah, tapi oksigen. Ya kan? Luar biasa itu. Besarnya pahala orang yang menanam pohon. Tapi ada orang yang memotong pohon. Ini amal jariyah. Jadi amal jariyah itu tidak harus yang kita lihat dalam bentuk bangunan. Air, makanan, dan lebih dari itu adalah oksigen. Maka antum yang menanam pohon mangga,
kemudian dibiarkan orang memakan buahnya, maka dapat 2. Dikasih makan, dikasih oksigen. Karena pohonnya berbuah. Kalau antum tanam pohon mangga di pinggir pagar gitu, ada buahnya, bisa dipetik orang. Tidak perlu antum marahi orang yang petik buah mangga itu. Ya, maka kalau ada orang lewat, Bu, mangga, kasih aja mangga itu. Ya. Karena dia dapat oksigen, dapat buahnya juga. Senang dia. Dan itulah kenapa menanam pohon juga termasuk amal jariyah. Amal jariyah. Kemudian Allah berfirman dalam surat Yasin tentang bekas-bekas yang bermanfaat. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. 2 di sini. Sungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan kebaikan apa yang mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Berarti ini setelah mati. Ini 2 kebaikan. Kebaikan yang pernah dia lakukan dan kebaikan yang masih tersisa yang dia tinggalkan. Yaitu amal jariyah. Dan ayat-ayat seterusnya. Sedangkan ilmu yang bermanfaat yang disebarluaskan dan kemudian diikuti oleh banyak orang juga termasuk amal dan usaha manusia. Yang dalam konteks tersebut berarti orang yang menyebarkannya. Dan dalam hadis sahih telah ditegaskan secara khusus, secara jelas manfaat besar dari perbuatan tersebut. Nabi SAW mengatakan, Man da'a ila hudan, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man ittaba'ahu, min ghairi ayang kusa min ujurihim syai'a. Barang siapa mengajak kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka. Nah, kalau kita mengajak orang kepada kebaikan, apalagi keluarga kita, Allah kasih pahala sebanyak-banyaknya. Maka antum yang tidak bisa berdakwah di atas podium atau di atas mimbar, masih bisa menggunakan cara-cara lain untuk berdakwah. Ajak orang ke pengajian, ya tunjukin orang ini TV yang bagus untuk ceramah nih. Sehingga orang senang dengan ceramah itu. Kan ada orang tidak mau dengar langsung kata-kata kita. Karena dilihatnya kita tetangganya yang berjenggot, istri bercadar. Ya, tapi ketika kita katakan, Pak, ini ada TV yang bagus ditonton, ceramah terus di TV. TV apa itu? TV Roja. Sehingga dia menonton terus tuh. Sampai ada diceritakan oleh seorang yang mantan koruptor. Ya, dia berhenti korupsi itu dan dia rela untuk penjara dan mengembalikan uang negara karena istrinya sering nonton TV Roja. Ya kan? Istrinya mendengar di TV Roja bagaimana azab orang-orang yang curang dan seterusnya. Dia berdoa di depan suaminya, Ya Allah, jika suamiku tidak sadar dari korupsi dan suap menyuap ini, penjarakanlah dia di Sukamiskin. Ya, dan dikabulkan. Ini cerita suaminya kepada saya. Dan suaminya penyayang kepada istri, bukan orang yang temperamental, bukan. Walaupun demikian dia tetap sayang istrinya, dia tetap baik. Nah, istri karena tahu suaminya penyayang kepada dia, dia doa begitu depan suaminya. Tak sadar-sadar masalahnya. Di penjara di Sukamiskin baru dia sadar. Dan dia berterima kasih pada istrinya. Ada orang begitu. Itu menunjukkan bahwa mengajak kepada orang itu tidak harus langsung, ayo kita ke pengajian juga supaya pintar, tidak harus begitu. Berdoa seperti itu pun bisa menjadi apa? Hidayah buat suaminya dan dapat hidayah. Dan istrinya dapat pahala insyaallah ta'ala. Dan dia yang orang yang bikin TV Roja itu pertama kali kayak pahalanya insyaallah. Selama mereka ikhlas, mereka akan dapat banyak pahala. Demikian juga para ustadz-ustadznya. Ada bapak-bapak kemarin, dia lagi dengar ceramah di TV apa gitu. Dan disampaikan oleh, ya, Pak, pindah channel. Apa? Ada yang tidak perlu ada ketawa ke TV-nya.
Dia kalau bahas satu hadis dirinci dulu baru pindah. Ayat dirinci dulu baru pindah. TV apa itu? Roja TV. Dibuka lah sama dia. Sampai hari ini dia tidak mau buka TV lain kecuali TV Roja. Itu kita telepon, Pak lagi ngapain? Lagi nonton Roja, kata dia. Ustadz siapa? Ini Ustadz jenggot panjang putih jenggotnya itu. Tolong difoto gitu, berarti dia kirim Ustadz Abdul Hakim. Orang kira Ustadz Abdul Hakim itu keras, tapi bagi orang awam kalau sekalinya nonton, senang dia. Ya, dia tonton Ustadz Abdul Hakim. Sampai sekarang dia nunggu-nunggu, mana Ustadz tua itu yang ceramah lagi. Jadi setiap hari Sabtu dia live streaming. Maka kasih tahu begitu kepada orang awam. Antum dapat pahala dengan itu. Kan kita tidak bisa memberitahu langsung. Apalagi kita kalau lagi memberitahukan tetangga yang ngeyel, emosi yang lebih dahulu daripada ilmu. Dasar tetangga tidak tahu diri gitu kata kita. Padahal bukan begitu dakwah. Ajak dengan baik. Maka di antara usaha baik kita supaya kita mendapatkan pahala di kubur, saling memberitahukan ilmu yang bermanfaat. Demikian juga kepada anak-anak. Orang yang mengajak kepada kebaikan insya Allah bukan hanya pahala Allah berikan. Biasanya juga diberikan rezeki yang baik. Di dunia selama dia hidup akan Allah berikan rezeki. Seperti orang yang mengajarkan anaknya sholat, mengajarkan istrinya sholat. Allah tanggung rezekinya. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Toha ayat 132. Wa'amur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Surah Toha ayat 132. 132. Kata Allah, perintahkan keluargamu dengan sholat. Dan bersabarlah. Kami tidak minta rezeki darimu. Terus kami memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik didapatkan dalam ketakwaan. Dia memerintahkan anak dan istri untuk berbuat baik. Insya Allah itu tidak mengurangi rezeki kita di dunia. Mudah-mudahan itu juga menjadi buah kebaikan kita setelah kita mati. Jadi antum sama anak ini sebentar lagi akan mengalami apa? Mati. Dan kita tidak tahu siapa yang dahulu. Entah kitab yang kita baca ini atau kita yang dipanggil duluan. Tapi sekarang ini kita berusaha untuk menyebarkan apa? Kebaikan. Sebagai salah satu amal yang tersisa di dunia ini yang mendatangkan pahala untuk kita dalam kubur. Kemudian Allah katakan selanjutnya, wa anna sa'yahu sawfa yura. Dan sesungguhnya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, yaitu pada hari kiamat kelak. Maksudnya di sini adalah Allah akan memberitahukan amal kepada kalian sekaligus memberikan balasan atas amal itu dengan sepenuhnya. Jika berupa kebaikan, maka akan dibalas dengan kebaikan. Sedangkan jika berupa keburukan, maka akan dibalas dengan keburukan juga. Ya, demikianlah sebagaimana Allah berfirman, "Tsumma yujzahul jazaa'al awfa." Kemudian akan diberikan balasan kepadanya dengan balasan yang sempurna. Tidak ada yang sembunyi nanti. Ya, ada orang di dunia ini selama hidupnya dia sembunyikan kebaikan. Kebaikan itu akan Allah tampakkan juga. Ada orang di dunia ini menyembunyikan kemunafikan. Kemunafikan itu diumumkan juga nanti dia. Menyembunyikan keburukan. Selama dia tidak bertobat, maka Allah akan bongkar keburukan itu. Lain halnya kalau dia bertobat. Dia hanya ditampakkan di hadapan matanya saja. Dan Allah melihat perbuatan itu. Tapi tidak dilihat orang lain. Ya. Tapi kalau dia mampu setelah berbuat salah, bertaubat kepada Allah, sampai pada tingkat yang tertinggi dari golongan umat Muhammad, yaitu tidak dihisab dan tidak diadab, maka kesalahannya tidak akan ditampakkan sama sekali. Karena tidak dihisab dan tidak diadab. Di bawah mereka ada orang dihisab dengan mudah. Ini hanya ditampakkan dosanya di hadapan dia saja. Ya, tidak dilihat orang. Di bawahnya ada pelaku dosa dari umat Muhammad, pendusta, pembohong, pencuri, pengambil hak orang, suka berhutang, niat tidak bayar. Ya, mereka ini akan dikumpulkan bersama para pencuri lainnya.
Ya. Dan dilihat orang banyak. Lebih dari itu munafik, disuruh sujud, disuruh ruku, tidak bisa ruku. Tahuan dia munafiknya. Ketika semua orang bisa ruku, dia tidak bisa ruku. Ya, ketika Allah buka betis, tentunya semua itu akan diberitahukan nanti pada hari kiamat. Baik, ayat selanjutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anna ila rabbikal muntaha wa annahu huwa adhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya wa annahu khalaqa az-zawjayni adh-dhakara wal unsa min nutfatin idza tumna wa anna 'alayhin نشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى. تفضل. Dan bahwasanya kepada Rabb-Mulah kesudahan segala sesuatu, dan bahwasanya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis, dan bahwasanya dialah yang mematikan dan menghidupkan, dan bahwasanya dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan dari air mani apabila dipancarkan, dan bahwasanya dialah yang menetapkan kejadian yang lain yaitu kebangkitan sesudah mati, dan bahwasanya dia yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan, dan bahwasanya dialah Rabb yang memiliki bintang Syiro, dan bahwasanya dia telah membinasakan kaum Ad yang pertama dan kaum Samud. Maka tidak seorang pun yang ditinggalkannya hidup, dan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka, dan negeri-negeri kaum Lut yang telah dihancurkan Allah. Lalu Allah menimpakan atas negeri itu azab besar yang menimpanya. Maka terhadap nikmat Rabb-Mu yang manakah kamu ragu-ragu? Baik. Wa anna ila rabbikal muntaha. Ini adalah peringatan agar kita harus selalu ingat diri kita ini akan dihisab oleh Allah. Sehingga dalam beramal kita tidak butuh perhatian orang lain. Dalam beramal kita tidak butuh orang lain menghitung amal kita. Yang penting benar amal itu. Mau dipuji orang kita tidak akan menjadi bintang. Mau dihina orang kita tidak akan menjadi tanah. Yang penting amal yang kita lakukan itu benar dan kita persiapkan untuk dihisab oleh Allah. Alasannya wa anna ila rabbikal muntaha. Karena sungguhnya tempat berakhir segala sesuatu hanya kepada Allah. Untuk apa kita sibukkan diri kita dengan perhatian orang? Padahal mereka tidak bisa menghisab amal kita. Berkata Imamul Muzani, salah seorang murid senior Imam Syafi'i, yang menyelamatkan madhab Syafi'i sampai ke kita ini, namanya Al-Imamul Muzani. Dia mengatakan, seandainya ada manusia menghisap manusia lain, maka baru selesai dia menghisap saudaranya itu setelah memakan waktu 50.000 tahun. Jadi kalau anak hisap antum ini, baru selesai anak hisap antum setelah melewati waktu 50.000 tahun. Baru selesai. Maka tidak ada yang bisa menghisap amal orang lain kecuali Allah. Itulah maksud daripada firman Allah ini,
wa anna ila rabbikal muntaha. Dan itulah yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid. Oh, ayat ini menunjukkan diri kita ini dikembalikan kepada Allah, artinya kita akan dihisap olehnya. Sehingga dengan itu Anda akan beramal karena Allah. Ya, dengan keyakinan ini. Artinya di sini terjemahkan oleh Imam Ibnu Katsir. Tempat kembali pada hari kiamat kelak adalah kepada Allah. Ibnu Abi Hatim menceritakan dari Amr ibnu Maimun Al-Audi. Dia berkata bahwa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu pernah berdiri di tengah-tengah kami. Dia berkata, wahai Bani Aud, sesungguhnya aku adalah utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kalian. Ketahuilah bahwa tempat kembali kepada Allah itu bisa ke surga atau ke neraka. Ya. Al-Baghawi menyebutkan dari Ubay bin Ka'ab dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai firman Allah ini, wa anna ila rabbikal muntaha. Beliau berkata, tidak boleh memikirkan tentang Rabb, yaitu Allah. Dan di dalam hadis sahih disebutkan dengan kalimat ya'ti syaitan. Maksudnya memikirkan di sini, memikirkan siapa yang menciptakan Allah. Dari mana Allah itu? Itu tidak boleh dipikirkan. Karena itu adalah bisikan syaitan dan tidak boleh ditanyakan. Dalam kehidupan kita ini ada yang tidak boleh ditanyakan. Apalagi menanyakan tentang Allah. Kita aja tidak boleh menanyakan sesuatu yang tidak pantas ditanyakan kepada kita. Saya contohkan dulu sebelum kita masuk ke dalam hadis ini. Pak Asrani punya saudara laki-laki. Ada saudara laki-laki itu. Siapa namanya? Fulan gitu. Oke. Saya bertanya kepada Pak Asrani. Pak Asrani kan saudara kandungnya laki-laki tuh. Kalau saudara kandung Pak Asrani melahirkan, anak apa yang dia punya? Kira-kira pertanyaan saya itu pantas atau tidak? Tidak, karena laki-laki tidak mungkin melahirkan. Iya, tidak mungkin melahirkan. Pertanyaan ini pantas gak saya tanyakan tadi? Maka jawaban yang tepat bagi pertanyaan itu pertanyaan bid'ah. Pertanyaan apa? Bid'ah. Kepada Pak Asrani saya tanyakan saudara kandungnya seperti itu saja tidak pantas. Lalu bagaimana kita tanyakan itu kepada Allah? Lebih tidak pantas lagi. Apa di antara pertanyaan itu nih jawabannya? Ya'ti syaitanu ahadakum. Fayaqulu man khalaqa kada. Man khalaqa kada. Hatta yaqula man khalaqa rabbak. Fa idza balagha ahadukum dzalika falyasta'id billahi wal yantahi. Syaitan akan mendatangi salah seorang di antara kalian seraya akan berkata, siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan itu? Sampai pada akhirnya dia pun bertanya, siapakah yang menciptakan Rabb kamu? Dan jika salah seorang di antara kalian sampai tahap tersebut, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dan berhentilah bertanya-tanya. Ya, karena ada pertanyaan yang tidak pantas diajukan kepada Allah. Ada di antara contoh lagi. Kalau Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, bisa nggak dia ciptakan sesuatu yang lebih besar daripada dirinya? Ini perkataan syaitoniyah. Pertanyaan syaitoniyah. Atau pertanyaan bid'ah. Pertanyaan apa? Bid'ah. Tidak boleh pertanyaan seperti itu. Kalau sudah sampai pada pertanyaan itu, apa yang dilakukan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berhenti kita memikir. Tidak usah kita pikir. Kemudian, wa annahu huwa adhaka wa abka. Dan bahwasanya Allah lah yang menjadikan orang itu tertawa dan menangis. Maksudnya adalah Allah telah menciptakan tawa dan tangis. Serta sebab-sebab pada diri para hamba. Yang keduanya merupakan dua hal yang berbeda. Kadang kita tertawa, kadang kita menangis. Jangan terus menangis. Dan jangan juga terus tertawa. Tertawa terus berarti gila. Ya kan?
Ada sahabat Nabi, kalau Nabi bertemu dengannya, Nabi pasti tersenyum. Di antaranya Julaibib. Ya, di antaranya Julaibib. Kemudian di antara lagi ada seorang sahabat suka mabok. Ya suka dicambuk Nabi. Mabok, cambuk lagi. Ya, tapi Nabi tetap mengakuinya sebagai sahabat. Orang yang beriman. Jadi tertawa tidak masalah selama tidak berlebihan. Tapi kalau banyak tertawa akan mematikan hati. Banyak tertawa mematikan. Menangis juga tidak boleh berlebihan. Karena menangis juga bisa merusak diri. Apa aja ditangisi. Hilang telur ayam ditangis. Ya, kucing mati nangis 7 hari. Melebihi orang tahlilan. Ya. Nangislah yang sewajarnya. Allah yang membuat orang menangis, Allah pula yang membuat orang tertawa. Jadi Allah ciptakan dua makhluk itu pada diri kita. Dan ada saja sebab yang membuat orang itu menangis dan tertawa. Kemudian wa annahu huwa amata wa ahya. Sesungguhnya dia yang menghidupkan, sesungguhnya dia yang mematikan, dia pula yang menghidupkan. Serta firman Allah, wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal unsa min nutfatin idza tumna. Dan bahwasanya dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan dari air mani apabila dipancarkan. Ya. Wa anna alaihi an-nash'atal ukhra. Dan bahwasanya dialah yang menetapkan kejadian yang lain, yaitu kebangkitan setelah mati. Sesudah mati. Dan ini adalah dalil akliyah dan naqliyah. Allah menggunakan dalil akal bahwa diri kita akan dibangkitkan dengan cara apa? Suruh lihat. Dulu kita diciptakan dari air mani, sesuatu yang tidak berharga, tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Allah mampu menghidupkan dari air mani itu. Demikian juga nanti dari kiamat dia juga mampu membangkitkan kita. Sebagaimana dulu dia mampu menghidupkan kita dari benda mati. Bahkan menghidupkan kembali setelah mati lebih mudah bagi Allah daripada sebelumnya. Maknanya sebagaimana dia telah menciptakan kejadian permulaan, maka dia pasti berkuasa untuk mengembalikannya lagi. Itu kejadian yang terakhir pada hari kiamat nanti. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Dan bahwasanya dia yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan. Artinya di sini dialah yang menyerahkan kepemilikan harta kepada para hambanya dan menjadikan harta itu sebagai hak milik pribadi yang sangat berharga bagi mereka. Mereka tidak perlu membelinya terlebih dahulu. Ini merupakan kesempurnaan nikmat bagi mereka dan berkisar pada pengertian itulah ungkapan para ahli tafsir. Artinya Allah memberikan sesuatu pada diri kita, enggak perlu kita beli. Apa di antara contohnya? Mata, telinga, hidung, jantung, paru-paru. Semua itu perlu antum beli? Tidak perlu. Yang lainnya tambahan. Bahkan uang yang kita pakai untuk beli barang itu juga pemberian siapa? Pemberian Allah Azza wa Jalla. Dari usaha kita yang kita gunakan melalui anggota tubuh ini. Kita ini diberikan harta yang banyak. Maka di situ Allah katakan Allah tidak mengatakan wa annahu huwa aghna wa afqar, tapi wa aqna. Ketika hidup dibarengi dengan mati. Ketika tertawa dibarengi dengan nangis, lawan kan? Seharusnya ketika kaya dibarengi dengan apa? Miskin. Tapi Allah tidak gunakan kata miskin. Allah katakan dia yang beri kekayaan dan aqna, sifat cukup, merasa cukup. Ya, berarti kekayaan itu terletak di situ. Terletak di dalam hati yang merasa apa? Cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang buat kita miskin karena tidak merasa cukup. Ya, saya pernah cerita kepada antum bahwa kita semua ini memiliki kekayaan yang lebih daripada orang kaya. Di antara orang kaya ada yang sedang mencari ginjal orang lain untuk dibelinya.
Dan pernah kita dapati di salah satu tempat, ada bapak-bapak dia datang bawa mobil mewahnya, ternyata di rumahnya masih banyak Mercy dan rumahnya di mana-mana. Umurnya masih muda, tuaan dikit dari anak 5 tahun. 45 tahun mungkin, 46. Masih muda. Tapi saudagar kaya, pengusaha. Saat ini dia sedang mencari orang yang mau menjual ginjal kepada dia. Dia akan bayar meskipun harus bayarnya 10-11 miliar. Ya. Antum bayangkan spare part mobil antum kalau salah pasang dibongkar lagi kan. Ini spare part ginjal. Salah pasang beli lagi yang lain. Dan sekarang antum ini semua punya ginjal. Tak perlu antum beli. Itu diantara makna dari firman Allah tadi. Allah berikan kekayaan. Tak perlu antum beli. Itu ginjal harganya berapa tadi? 11 miliar. Dia mau beli. Berarti sekarang kita punya 22 miliar ginjal saja. Tapi tidak bisa dipakai bayar hutang. Tidak bisa. Ya, tidak bisa dipakai bayar hutang. Tapi itulah yang harus kita syukuri kepada Allah Azza wa Jalla. Ana pernah lihat saudara teman ana, saudara kandung, dipukul oleh teman kuliahnya pakai sudut bangku besi yang ada di sekolah kuliah itu kan. Ada bangku besi dipakai. Itu dipukul oleh temannya, kena ininya, pojok ini. Bolong bagian sini. Itu harus bolong, tengkoraknya udah bolong. Dan kelihatan isi dalamnya. Harus dipasang spare part yang original. Ada di toko orang jual itu. Pastinya itu kalau tidak tengkorak monyet, tengkorak orang gila. Atau orang yang mayitnya tidak tahu siapa keluarganya. Diambil tengkoraknya itu untuk dipasang di situ. Dulu 2010 itu harganya masih 200 juta. Harga segini yang original. Jadi kepala antum itu harganya berapa? Tidak bisa dihargai. Karena kalau hidup tanpa kepala mati. Kalau tidak ya pocong. Maka oleh karena itu bersyukurlah. Segini 200 juta, belum nilai pasangnya. Ya, kalau tambal ban mudah. Tinggal dimasukin itu, keluarkan. Tambal ban itu mudah. Ini tambal tengkorak, ikhwan. Dan harus tengkorak yang original. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat ini. Terkadang kita ini tidak bersyukur dan merasa diri miskin. Karena kita melihat tetangga kita punya Fortuner. Ya, tetangga lihat Fortuner, kita yang miskin. Itu masalahnya. Coba kita lihat diri kita sendiri. Subhanallah, diberikan oleh Allah kesehatan. Anak nurut, istri nurut. Di antara nurutnya istri kepada kita, dia mau melahirkan lagi. Kan nurut tuh. Coba kalau dia merasakan sakitnya lahir yang pertama, nggak mau dia lahir. Ya enggak? Itu menunjukkan dia nikmat luar biasa bagi kita. Tapi terkadang kita ini karena terlalu jauh pandangan mata kita, maka kita meremehkan akna. Merasa cukup. Kalau ditambah lagi oleh Allah, alhamdulillah. Ya, yang penting kita merasa cukup walaupun harta kita hanya 5 miliar. Kan yang korupsi ada yang 300 triliun kan? Ya nah seberapa lah kalau begitu. Kemudian wa annahu huwa rabbus syi'ra, dan bahwasanya dialah Rabb yang memiliki bintang syi'ra. Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah, Ibnu Zaid dan lain-lain berkata, ia termasuk bintang yang sangat terang yang diberi nama dengan Marzamul Jauza yang disembah oleh sekelompok masyarakat Arab. Jadi Allah bersumpah dengan bintang itu agar mereka faham Robnya bintang yang kalian sembah ini adalah Allah, bukan bintang ini Rob kalian gitu. Wa annahu ahlaka adanil ula, dan bahwasanya dia telah membinasakan kaum Ad yang pertama, yakni kaum Samud yang dikenal dengan Ad bin Iram bin Sam bin Nuh. Mereka adalah manusia yang paling kasar, kuat dan paling ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Lalu Allah pun membinasakan mereka.
Ini kaum yang kasar, kuat, besar fisiknya. Nabi Hud pernah menawarkan kepada mereka, bertobatlah kalian kepada Allah. Beristighfarlah kepada Allah. Allah akan menambah kekuatan kalian. Jadi mereka udah kuat. Disuruh istighfar lagi agar mereka kuat. Dari kejadian Nabi Hud ini, itu berkata Nabi Hud kepada kaum Ad, bisa disimpulkan bahwa di antara yang menguatkan fisik kita, terus bertaubat. Beristighfar kepada Allah. Ya. Ini Allah binasakan kaum yang besar, apalagi kaum yang kecil seperti kita. Allah lebih mampu lagi. Alhamdulillah keturunan Iram ini habis. Ya. Keturunan Iram itu habis. Kalau enggak, mereka durhaka, habislah kita ini. Tinggal disentil-sentil aja oleh mereka karena mereka kuat. Ya, kaum Iram ini. Ini di antara orang Arab yang sudah punah. Arab Baidah namanya. Arab Baidah itu jenis. Iram, Judais, Imlaq, termasuk Samud dan Ad. Sebagaimana Allah berfirman, mereka ini adalah kaum yang ingkar. Allah menghancurkan mereka dengan berbagai macam musibah di antaranya. Birihin sarsarin atiyatin sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayamin husuma. Ya. Allah membinasakan mereka dengan angin yang sangat dingin, lagi sangat kencang. Yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari berturut-turut terus menerus. Angin sangat dingin. Kata ahli pembakaran bahwa cara membakar yang paling berbahaya itu yang bisa membakar dari dalam itu dibakar dengan dingin. Sehingga mereka kaku ini. Hancur dengan apa? Dingin. Maka neraka nanti dibagi 2 dalam riwayat Muslim. Ada yang panas sekali, ada yang dingin sekali, tapi tetap ujung-ujungnya membakar. Apa di dunia ini yang dibakar dengan suhu dingin sekali sehingga memunculkan bahan untuk membakar pula? Gas. Untuk membuat gas itu didinginkan kan, baru dapat gas. Tapi dengan suhu yang dingin sekali. Kalau antum masuk di situ ya antum remuk. Terbakar tanpa menyala. Ya. Tapi setelah itu gas dijadikan apa? Untuk menyalakan api. Bagaimana bentuk neraka nanti? Tunggu episode kehidupan selanjutnya. Saya tidak tahu sekarang secara persis, tapi itulah yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah melindungi kita dari panas api. Wa Samud fama abqa, dan kaum Samud maka tidak seorang pun yang ditinggalkannya. Maksudnya ialah Allah membinasakan mereka sehingga tidak ada seorang pun dari mereka yang tersisa lagi. Ya. Kaum Samud. Kaum Samud ini dengan kejadian yang sangat luar biasa. Sangat menggetarkan. Kemudian wa qaum Nuh min qabl, demikian juga kaum Nuh sebelum itu. Yakni sebelum orang-orang itu. Innahum kanu hum azlama wa atgha. Innahum kanu hum azlama wa atgha. Sungguhnya mereka yaitu kaum Nabi Nuh adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka, melampaui batas. Atgha diambil dari kata itulah togut, paling togut gitu. Paling zalim dan paling togut. Bukan lagi togut, paling togut. Maksudnya yang lebih ingkar dari orang-orang hidup setelahnya. Itu kaum Nabi Nuh. Wal mu'takita ahwa. Dan wal mu'tafikata ahwa. Dan negeri-negeri kaum Lut yang telah dihancurkan Allah.
Ini kota-kota tempat Lut. Kota-kota itu dibalikkan sehingga bagian atas berubah menjadi bagian bawah. Dan kepada mereka diturunkan hujan batu dari sijil tanah panas secara bertubi-tubi dan batu panas kepada kaum sodomi. Makanya hukuman bagi orang yang sodomi dilempar dari tempat tinggi kepala di bawah. Kemudian ketika dilempar orangnya dari atas dilempar pula pakai batu. Ya, dilempari pakai batu. Maka yang ditakuti bencong di Indonesia adalah tertegaknya hukum Islam di negeri ini. Jadi kaum ini adalah kaum Lut. Kaum Lut itu tidak harus gemulai begini. Kemana aja saya? Bukan begitu aja. Akan kekar badannya tapi homo. Ada orang kekar badannya dan homo. Ya. Dan ini banyak. Bahkan terjadi di tempat-tempat gym. Maka kalau antum pergi nge-gym, tidak perlu di media sosial. Tidak perlu. Ngapain? Mau tebar pesona pada laki-laki juga. Mau beri contoh yang baik, cukup contoh yang baik dengan Al-Quran dan Sunnah. Kecuali ya antum lakukan itu di hadapan istri. Istriku lihat, aku sudah punya otot baja. Iya. Dan uratku jadi urat kawat, kata dia begitu. Seperti robot gitu. Kecuali itu, karena itu normal. Kalau di hadapan sama laki-laki untuk apa? Untuk apa sama laki-laki? Kecuali ada permasalahan di balik itu. Masalah hati yang suka kepada sesama jenis. Hati-hati itu. Banyak orang suka sesama jenis. Waliyadzubillah. Ini tidak normal. Dulu kaum Nabi Lut ini, kaum yang ditawarkan anak perempuan Nabi Lut yang cantik-cantik saja, mereka tidak mau. Mereka lebih suka kepada sesama laki-laki. Dan hari ini diajarkan di sekolah-sekolah itu. Ada anak yang bersifat keperempuanan jadi contoh di sekolah. Waliyadzubillah. Bahkan dulu waktu kami di pondok, ada anak hafal Quran 30 juz. Karena orang begini ini cerdas. 30 juz hafal Quran. Tapi malam-malam, ini maaf ibu-ibu, suka cari punya temannya. Padahal sudah dikasih ranjang berbeda, ranjang susun nih. Satu di bawah, satu di atas. Ya. Dan di dalam kamar itu biasanya ada 4 orang. Ranjang susun 2 di dalam. Dia tempatnya di situ, tiba-tiba dia dulu tidur di bawah sini di lantai di dekat orang yang dia sukai itu. Ya, sampai pernah ditinju oleh temannya sendiri. Karena dia salah pegang. Dan itu menunjukkan bahwa sifat ini tidak melihat dia menghafal Quran atau tidak. Ini penyakit. Maka orang yang homo itu lebih parah daripada orang yang lesbi. Kalau lesbi, ada tempat untuk memasukkan sesuatu ke sesuatu. Ya. Lesbi itu lebih ringan. Sebagian ulama mengatakan lebih ringan daripada apa? Homo. Karena dia baru lesbi. Homo ini sejak kaum Nabi Lut. Lesbi itu kalau dinikahkan wanitanya dengan laki-laki ganteng, biasanya dia lupa kepada mantan pacar sama perempuannya. Kalau yang bencong, antum menikahkan dengan wanita cantik, tetap yang cantik itu adalah pacar laki-lakinya. Bahkan ada seorang yang Anda tahu sendiri, orang itu dulu sudah dinikahkan dengan perempuan dan sudah punya anak 2. Waktu itu dia jadi laki-laki, ya. Tapi pacar dia waktu dulu sering lewat di depan rumahnya. Pacar laki-lakinya yang suka dia beri uang. Dia yang beri uang kepada pacar laki-lakinya. Ini pacar laki-lakinya kalau tidak punya rokok lewat depan rumah dia. Supaya dapat uang. Lama-kelamaan jatuh cinta juga dengan pacar laki-lakinya. Dia patah hati dengan pacar laki-lakinya. Akhirnya dia kembali lebih perempuan lagi daripada istrinya. Kemudian dia operasi. Operasi ganti alat kelamin. Yang kemudian membusuk dan mati. Membusuk itunya mati dia. Dan udah mati. Dan itu yang dia rasakan. Ya. Maka hati-hati dengan sifat ini. Dan orang yang begini lebih cemburu daripada perempuan yang takut suaminya poligami. Bencong itu lebih cemburu.
Saking cemburunya, dia tusuk orang lain dengan apa? Sisir yang runcing, kan dia punya sisir tuh. Runcing kan? Yang punya salon biasa punya sisir yang ada runcingnya. Ditusuk orang lain, dan ini sering terjadi di antara mereka. Karena ini sifat buruk. Bukan hanya zina, tapi mengantarkan kepada saling membunuh. Ya. Di kaum Nabi Lut, maka disebut dengan liwat. Disebut dengan apa? Liwat atau Sodom. Faghasyaha ma ghasya. Lalu Allah menimpakan atas negeri itu azab yang besar yang menimpanya. yakni berupa batu-batu yang telah dikirimkan Allah kepada mereka. Wa amtarna alaihim mataran fasa'a matarul munzarin. Dan kami hujani mereka dengan hujan batu, maka sangat jelek hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberikan peringatan itu. Karena Nabi Lut sudah memperingatkan, Innakum lata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadi minal alamin. Innakum lata'tuna ar-rijala wa ta'tuna fi innakum lata'tuna ar-rijala. Allah. Apakah kalian mendatangi sesama laki-laki? Wa taqta'una as-sabil, dan kalian memutuskan sabil, memutuskan keturunan, yakni tidak berhubungan dengan wanita. Wa ta'tuna fi nadikumul munkar, dan kalian mendatangi kemungkaran di rumah-rumah kalian. Saling memanggil kepada kemungkaran. Maka ketika datang malaikat di rumahnya Nabi Lut, Nabi Lut mengira itu laki-laki biasa. Nabi Lut sudah takut, mereka saling berbisik, ada laki-laki tampan datang ke rumah Nabi Lut. Ternyata itu malaikat yang membawa azab. Nanti antum lihat di surat Al-Ankabut, cerita Nabi Lut. Wa Lutan idh qala liqaumihi innakum lata'tuna al-fahisyah. Surat Al-Ankabut ayat 28 dan seterusnya sampai pada ayat 34. Itu cerita 35, itu cerita kaum Nabi Lut. Sampai Allah memberikan penjelasan akhirnya, sungguhnya pada yang demikian ada tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Ya. Surat Al-Ankabut ayat 28 sampai 34 atau 35. Itu kejadian besar yang Allah timpakan kepada kaum yang sodomi. Lalu Allah katakan, fabi ayyi ala'i rabbika tatamara, maka terhadap nikmat Rabbmu yang manakah kamu ragu-ragu. Maksudnya pada nikmat manakah yang telah dikaruniakan Allah kepadamu wahai manusia yang kalian ragukan itu. Yang mana? Allah sudah jelaskan tadi. Dia yang buat tertawa, dia membuat nangis. Dia yang mematikan, dia yang menghidupkan. Dia membangkitkan lagi pada hari kiamat nanti. Dia menciptakan kalian berpasang-pasangan. Dia menceritakan pula, dia mengatakan dia yang memberi kekayaan dan bercukupan. Dia pula menceritakan tentang keadaan kaum durhaka yang tidak ingat dengan nikmat-nikmat. Kaum Lut, kaum Ad, kaum Samud, kaum Nuh, kaum Lut. Lalu kalian, nikmat Allah yang mana kalian ingkari? Maksud setelah Allah menceritakan nikmatnya, Allah ceritakan kaum yang ingkar, lalu Allah bertanya kepada kita, fabi ayyi ala'i rabbika tatamara. Nikmat mana lagi kalian ingkar? Ya. Maksudnya pada nikmat manakah yang telah dikaruniakan Allah kepadamu wahai manusia yang kalian ragukan? Apalagi sekarang Allah berikan kepada kita nikmat yang lebih dari semua itu, yaitu nikmat agama. Nikmat Islam. Maka dengan itu insyaallah Allah akan berikan keselamatan kepada kita. Mudah-mudahan kita dapat keselamatan itu. Baik, sekiranya cukup. Insyaallah kita lanjut lagi pembahasan ini pada pertemuan yang akan datang. Semoga kita semua istiqomah dan semoga kita semua diberikan umur yang panjang dan semoga Allah berkahi umur kita. Dan semoga kita terus menghayati ayat-ayat Al-Quran ini dan bisa menjadi karakter dalam kehidupan kita. Semampu yang kita miliki, kita amalkan.
Tapi ada pertanyaan silakan. Fadhal. Aduh, Pak. Waalaikumsalam Tadi warahmatullahi wabarakatuh. satu ayat menyebutkan bahwa Allah apa namanya menjadikan tertawa dan menangis. Ya, Pada saat kita lahir itu orang tua kita akan gembira kalau kita menangis. iya. Terus kalau kita meninggal diharapkan untuk tersenyum. Itu apa rahasianya itu Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu setelah ketika meninggal semua orang akan menangisi kita. Itu wajar. Itulah sebab menangis. Sebab tertawa ketika kita lahir. Orang tua kita senang ketika kita lahir. Dia lihat anaknya, ih hitam, senang dia. Kenapa? Karena dia dapat anak. Dapat anak kambing hitam aja dia senang, apalagi anak sendiri. Walaupun anaknya menangis. Justru dengan menangis dia lebih gembira. Kenapa? Karena normalnya anak itu menangis. Nah kalau ada orang tidak tahan anaknya menangis ketika melahirkan, ini bapak gila. Dia tidak mengerti. Begitu kita meninggal dunia, maka yang menangisi kita orang yang mencintai kita. Ayah kita, ibu kita, istri kita, anak kita, atau pasangan kita. Dan itu sebab menangis dan tertawa. Nah, barakallahu fikum. Ya, karena Allah memberikan ciptaan itu dengan adanya sebab. Tidak serta-merta langsung tertawa aja, menangis aja. Kecuali bayi ya menangis. Assalamualaikum Ustaz. Manusia tidak bisa lepas dari sifat kritis karena memiliki akal untuk mempelajari Islam. Bagaimana membedakan pikiran kritis dan bisikan syaitan? Apakah bisa menjadi lebih dekat dengan Allah dengan sifat kritis? Terima kasih Ustaz. Bagus sifat kritis itu. Tetapi jangan sampai mengkritisi Allah. Ya, Allah itu tidak boleh ditanya tentangnya. Tapi kita yang ditanya tentang diri kita. Tapi kalau untuk bertanya kepada orang tentang apa dalilnya Pak Ustadz, boleh, tidak masalah, bahkan itu bagus. Tapi jangan berlebihan juga seperti Rocky Gerung, kepintaran. Sehingga dia menyembah kecerdasannya. Ya, maka orang yang mengikuti Rocky Gerung sesat ajarannya. Karena dia terlalu kritis. Sehingga dia sampai mengatakan Nabi Muhammad itu tidak memerintahkan kita beragama, kata dia. Dia mau bicara akan apa? Dia mau membela tapi dia menghina. Kritis boleh, nanya dalil boleh, nanya tentang agama boleh, selama tidak berlebihan. Ya, dan berlebihan itu biasanya diajukan kepada Allah kadang. Bahkan dalam doa pun tidak boleh terlalu kritis kalau itu kaitannya dengan ketentuan Allah. Bisa begini, ya Allah, aku sudah berumur 26 tahun, belum dapat jodoh. Yang kuinginkan jodoh itu tinggi 170, tidak terlalu putih, tidak terlalu ganteng. Ya biasa-biasa. Ini lagi berdoa atau lagi pesan barang di Indomaret? Ya. Rabbana hablana min azwajina. Cukup. Ya. Tidak boleh terlalu banyak protes. Orang tua saya mulai pikun. Apakah orang tua saya masih berdosa? Karena apapun yang baru dikerjakan dan dikatakan langsung lupa. Tidak. Dia tidak berdosa kalau betul seperti ditanyakan. Rufi al-qalam an salatha. Pena kesalahan diangkat dari 3 orang. Bayi sampai dia balik. Orang gila sampai dia berakal kembali. Orang yang tidur ngigo berkata buruk sampai dia bangun. Maka ibu-ibu kalau dengar suaminya ngigo, tidak usah terlalu baperan. Karena ngigonya itu tidak dianggap dosa. Maka ibu insya Allah tidak mendapat dosa kalau seperti ditanyakan ini. Apa hukumnya kita memakai BPJS? Ini tanya ke Ustadz Irwan di Tirmidzi. Teman anaknya nakal. Setingkat SMP, suka merokok.
mau lari, dan selalu apa ini? Oh, selalu nonton film-film tidak benar. Apakah harus dikirim ke pesantren? Jangan selalu buruk antum kirim ke pesantren. Emang pesantren itu bengkel. Kadang anak yang pintar tidak dikirim ke pesantren, yang nakal dikirim. Harusnya yang pintar dan baik yang dikirimkan ke pesantren. Jangan kirim orang-orang nakal aja. Ya, tidak saya larang untuk dikirim ke pesantren, tapi apakah setelah ke pesantren dia akan selamat? Ya, tentu itu juga harus dipikirkan. Orang tua tetap harus punya peran di sini. Ada seorang, Masya Allah ya, dia bandar tangan kedua narkoba, bandar narkoba. Dulu sewaktu SMP dia di pesantren. Karena pulang kampung, dia pulang terpengaruh dengan orang di kampungnya, keluar dari pesantren. Dia udah hafal Quran, udah bisa bahasa Arab. Karena pesantren dia setiap hari pakai bahasa Arab. Di umur SMP kelas 1 mulai dagang narkoba. Bandar narkoba tangan kedua. Orang tuanya kewalahan, tidak bisa berbuat apa-apa. Anaknya udah besar. Tapi anak ini sadar sendiri. Dia datanglah ke pesantren. Nah, dia sadar sendiri, tidak dipaksa orang tuanya. Datang pesantren waktu itu jonggol. Kemudian dia telepon anak, Ustadz, anak udah di sini. Anak ke sana, tuh. Kemudian anak ruqyah dulu sebentar. Anak kasih nasihat. Ente terus bertaubat, baca Quran. Taubat, baca Quran. Karena dia dulu bisa menghafal Quran. Bukan baru Quran bagi dia. Dan kena hepatitis B. Sudah mulai menguning badannya. Dan hepatitis kan sudah diobati. Kan orang kalau narkoba susah makan. Yang penting ada obat kan. Maka dia pun terus lakukan itu. 3 bulan, 4 bulan kemudian dia bisa jalan dengan normal. Sudah bisa lari-lari. Ya. Dan alhamdulillah sudah sembuh. Setelah itu baru diseriuskan pondoknya. Setelah sembuh itu, hepatitisnya semua sembuh dalam waktu 6 bulan. Sampai dokter heran, kamu obat dipakai apa? Ya saya dianjurkan baca Quran, istighfar, baca Quran, istighfar. Sampai dia selamat dari dosa itu, artinya dari penyakit juga. Akhirnya dia masuk pondok pesantren, masuk Minhajus Sunnah. Minhajus Sunnah Bogor, selesai itu dia jadi guru sekarang. Selesai dari pondok, jadi ustadz. Jadi guru di pesantren. Nah, kalau begitu kondisinya tidak apa-apa. Tapi kalau dia dipaksa bawa pesantren, akhirnya dia pengaruhi teman-temannya, yuk nonton yuk gitu. Kan jadi masalah juga di pesantren. Apalagi orang tua tidak tahu kalau anaknya bawa HP. Tetap diperhatikan dulu. Ya. Apakah harus diruqyah? Boleh diruqyah. Ya. Tapi pertanyaan seperti ini biasanya menjebak anak sebenarnya. Ustadz, boleh minta diruqyah anak saya? Boleh minta ruqyah sama saya, tapi saya ini sibuk banget. Mungkin kesibukan saya sekarang sudah bersaing dengan Raffi Ahmad kayaknya. Sibuk banget. Sehingga anak minta maaf, kadang ada teman-teman minta ruqyah, gak ada waktu gitu. Ya, akhirnya curi-curi waktu kadang. Mengenai BPJS, nanti antum lihat kajian-kajian Ustadz Erwandi, karena dia yang lebih memberi kepercayaan kepada hati antum, lebih tenang. Ada kok kajian-kajian yang sudah disebarluaskan. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Allah selalu memberi keberkahan kepada Ustadz dengan segala kebaikan. Amin dan antum semua demikian. Izin bertanya Ustadz, bagaimana jika keluarga kita ada yang meninggal? Apa yang kita lakukan? Jika bacaan Quran kita tidak sampai ke mayit. Berdoakan tidak mengapa. Berarti baca astagfirullah ya tersebut dibaca berulang boleh. Iya, tidak apa-apa. Kalau orang tua kita yang meninggal atau kakek kita bacakan Quran juga tidak masalah. Ya asal jangan, ya masalah itu berkumpul-kumpulnya itu masalah. Dalam mengirimkan bacaan Quran kan tadi disebutkan sampai Imam Ahmad membolehkan, tapi bukan berkumpul-kumpul. Nah, kalau anaknya sepakat semua, yang diperselisihkan adalah selain anak keturunannya. Ya, karena anak keturunannya adalah usaha dia. Berdoa lebih umum, boleh untuk siapa saja. Antum doakan teman antum, doakan saudara antum, ustadz antum. Ya kan kita kalau menyebut Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad itu siapanya kita?
orang tua kita. Tapi kita doakan boleh nggak? Boleh, rahimahullah. Tapi baca Quran itu yang bermasalah. Baca Quran yang dikirimkan pahalanya. Tapi kalau baca Quran dilakukan oleh anaknya, tidak masalah. Ya, sampai pahalanya. Nah, yang menjadi masalah adalah bacaan Quran orang lain untuk orang lain. Itu terjadi perselisihan. Ada yang mengatakan tidak sampai seperti mazhab Syafi'i, ada yang mengatakan ada yang mengatakan sampai seperti Imam Ahmad. Anggaplah sampai seperti Imam Ahmad. Tapi tidak berkumpul. Silakan Anda baca, tidak masalah. Ya, barakallahu fikum. Saya kira cukup. Ini yang bisa Anda sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.